namun sayangnya aku benci. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bu, Ana baru datang dari kampus Bu. Ibu kenapa sih Bu? Kok kelihatannya panik dan bingung gitu? Gini, Nak. Ibu bingung nih. Uang tukaran 100.000 ibu yang di dalam dompet kok gak ada ya? Kamu ada lihat gak? Gak ada Bu. Coba ingat-ingat lagi. Siapa tahu Ibu salah taruh mungkin. Enggak, Nak. Tadi ibu taruh di sini sebelum nyuci. Tahu-taunya sekarang udah gak ada lagi. Ya udah deh Bu. Ikhlaskan saja. Mungkin belum rezeki kita. Ibu tenang aja. Oh iya, adik Doni kemana Bu? Katanya sih tadi keluar mau main PlayStation 3. Iya sudah Bu. Saya mau jemput adik Doni terlebih dahulu. Doni, ayo pulang.
Waduh, kakak ada di luar. Aku harus temui kakak. Doni, ayo pulang. Ada apa, Kak? Kamu dapat dari mana uang untuk bermain ini? Kan sekarang hari libur. Kok kamu pegang uang 50 ribuan dan 20 ribuan? Ayo jujur, kamu yang mengambil uang ibu di dalam dompet kan? Iya kak, aku mengambilnya, tapi buat bayar sewaan PS doang kok. Cuma 10.000 rupiah aja. Ayo kita pulang, kamu dicari ibu tuh. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam, Nak. Bu, maafkan Doni sudah mengambil uang ibu secara diam-diam dan tidak bilang ke ibu. Ya sudah, gak apa-apa. Jangan diulangi lagi ya. Dengar, Nak. Dengan alasan apapun, kalian jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan hak kamu. Iya bu. Nah, sekarang kita ke tahap tutorial. Tutorial yang pertama yaitu membuat objek mobil berjalan. Nah, kita bisa membuat sebuah objek mobil terlebih dahulu pada kelas transport. Kemudian kita pilih objeknya seperti apa, lalu letakkan, kemudian kasih nama. Oke. Rotasinya kita bisa atur, kemudian kita edit code. Kemudian pilih
keyboard. Oke, press start. Kita pilih if untuk percabangannya, lalu event escape untuk perintah pada keyboard. Kita bisa pilih M, kemudian kita bisa atur menjadi kita pilih di sini get front right, itu pintu sebelah kanan. Jadi kita memberikan tombol M sebagai perintah untuk membuka pintu sebelah kanan. Nah, dengan cara pilih get front right, kemudian pilih turn left sebelah kiri. Nah, kemudian kasih jarak 0,125. Selanjutnya ini dihapus terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menjalankan, tekan tombol M. Nah, otomatis pintu akan terbuka, pintu sebelah kanan akan terbuka. Dan kita close, setup skin, kita atur. Nah, kemudian kita seperti ini jarak dekatnya, edit kode kembali, kemudian kita pasang if, true, escape, event escape. Nah, kemudian custom kita bisa pilih tombol C untuk close to the door pada get front right. Pada pintu kanannya kita akan perintah C, tombol C untuk menutup pintu sebelah kanan pada mobil tersebut. Jadi tombol M untuk membuka dan tombol C untuk menutup. Kita bisa memilih right sebelah kanan, karena right kan tadi left untuk membuka sebelah kiri, kemudian right untuk menutup kembali. Jadi kembalikannya. Nah, M seperti ini, M, kemudian C, M, C, M, C, seperti ini. Sudah terlihat hasilnya. Selanjutnya kita bisa sebelah kiri, kemudian kita ubah menjadi right sebelah kanan. Jadi pintu sebelah kiri, untuk membukanya kita harus mengarahkannya untuk ke sebelah kanan. Kemudian untuk menutupnya kita kembalikan dari buka yang tadi, berarti ke sebelah kiri. Jaraknya harus sama, yaitu 0,125. Tapi terserah kalian mau buka seperti apa. Ini jaraknya sama. Kemudian setup skin, kita atur angle kameranya untuk melihat. Selanjutnya run, kemudian tekan M. Nah, hasilnya akan, namun tidak
secara bersamaan jalannya. Kita harus memakai do together untuk melakukan perintah tersebut, pintu kanan dan pintu kiri secara bersamaan. Contohnya seperti ini. Nah, pintu sebelah kanan dan sebelah kiri akan membuka dan menutup secara bersamaan. Itu fungsi dari do together. Selanjutnya kita bagaimana cara membuat mobil tersebut bisa berjalan sesuai dengan arah kita. Kita bisa menggunakan if kembali. Nah, retro, kemudian kita pilih event is key, kemudian custom key, kita pilih up, yaitu arah atas pada keyboard Anda. Nah, kemudian kita arah atas keyboard tersebut kita bisa digunakan untuk perintah maju ke depan. Nah, di sini saya akan menggunakan arah atas pada keyboard untuk maju ke depan. Mobil tersebut bisa berjalan ke depan. Kita pilih tersebut dismount spot, kemudian kita pilih move forward. Nah, selanjutnya pilih jarak kecepatannya 0,25. Di sini saya akan menggunakan 3. Kemudian oke. Selanjutnya jalankan. Nah, kita tombol arah atas akan berjalan ke depan. Nah, kita perbaiki dulu angle kameranya. Saya akan meletakkan angle kamera di belakang posisi mobil tersebut. Kemudian kita bisa menjalankannya, tekan tombol arah atas. Nah, akan menjalankan perintah untuk berjalan ke depan. Nah, itu untuk berjalan ke depan. Kemudian agar kamera kita bisa mengikuti mobil tersebut atau fokus dalam mobil tersebut, kita bisa pilih disk kamera, kemudian kita pilih set visual mobil spot, kemudian get back view. Nah, jadi kamera tersebut otomatis akan fokus pada mobil. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan mengikuti mobil, setiap mobil tersebut jalan ke arah mana akan mengikuti. Nah, sekian untuk mobilnya. Nah, sekarang tutorial kedua, membuat objek orang berbicara dan berjalan. Yang pertama, kita buat objek orang. Terserah kalian mau seperti apa, sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya akan menggunakan anak muda yang berbaju merah dan memakai celana panjang. Kemudian kita bisa atur face muka, siapa
kemudian kita klik OK, dan kita bisa memberi namanya dengan Dedi. Oke. Nah, selanjutnya kita dekatkan. Nah, ke sini agar semakin jelas. Atur kamera. Yang pertama kan kita mau memberikan metode untuk kelas biped pada orang tersebut agar bisa berbicara selayaknya orang berbicara. Kita edit code, kemudian kita bisa pilih ini, klik kiri, dan selanjutnya pilih biped dan add biped prosedur, kemudian kita bisa tulis berbicara. Oke, lalu oke, kemudian kita bisa menulis perintah untuk membuat pergerakan seperti orang berbicara di metode tersebut. Nah, yang pertama kita bisa gunakan ubah terlebih dahulu ke bagian mulut, get mode, kemudian kita turun. Nah, pilih forward dan atur jarak lebar mulut kebuka tersebut menjadi 0,07, kemudian kita pilih lagi turun dan backward, kemudian samakan aja untuk jaraknya agar seperti orang yang membuka dagu mulut dan menutup kembali. Selanjutnya kita bisa memberikan perintah delay, yaitu menjeda waktu atau seperti istirahat waktu gitu, delay. Kemudian kita bisa copy paste perintah tersebut dan kita atur makin panjang menjadi 0,1, ini 0,1 juga, dan copy kembali agar pergerakan mulutnya berulang-ulang dan tidak sama. Mengapa saya tidak memakai percabangan atau perulangan? Karena jika menggunakan perulangan maka otomatis pergerakannya akan sama, tidak akan berbeda-beda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kan tidak jalan, kita pakai if untuk memberikan perintah pada tombol. Nah, kita bisa F escape, kemudian kita custom, kita bisa menekan tombol B dan jalankan B, tekan tombol B. Nah, otomatis objek kelas biped tersebut akan mengikuti metode tersebut berbicara seperti ini. Dan jika tidak mau menggunakan ini, kita bisa menggunakan my face method. Kemudian kita pilih pilih code, kemudian kita 3 perulangan code. Jadi mengulang selama 3 kali berbicara. Selanjutnya kita jalankan. Nah, seperti ini.
akan berulang-ulang selama 3 kali perintah metode tersebut. Kita bisa menghapusnya. Nah di sini untuk MyFace method kita ulangi lagi. Nah seperti ini jika menggunakan perulangan dan tidak menekan tombol apa-apa pun. Kalau kita menggunakan MyFace method, jadi metode pertama yang akan dijalankan oleh program tersebut. Kita bisa menghapus terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita membuat metode berjalan, perintah berjalan. Nah, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Perintah lamanya kita buat baru, cari bibat, save as skin terlebih dahulu. Oh ya, itu skin, kemudian kita atur terlebih dahulu angle kameranya agar jelas seperti apa orang berjalan. Kita atur rotasinya menghadap ke kiri. Nah seperti ini. Kemudian kita edit kembali kodenya. Nah di sini kita bisa membuat metode baru, itu ke bibat, kemudian add bibat prosedur, kemudian kita bisa menulis berjalan. Kita close strip dulu, kita buat ulang lagi. Maaf, ada crash barusan. Sama berjalan. Nah selanjutnya kita bisa memasukkan perintah untuk membuat metode berjalan. Yang pertama yaitu move pada bibat. Nah menjadi forward, jadi maju ke depan, berpindah ke depan. Selanjutnya kita bisa git right shoulder dan pilih turn menjadi left, kemudian atur jaraknya menjadi 0,1. Nah seperti ini. Git right shoulder, pilih do together untuk menjalankan perintah secara bersamaan. Kita tarik, kemudian tarik lagi. Nah kita masukkan ke dalam do together tersebut. Selanjutnya kita bisa turun untuk get left hip, jadi kaki sebelah kiri kita putar ke belakang. Jadi jika kita putar ke belakang, otomatis kaki akan maju ke depan. Nah untuk kaki sebelah kanan kita forward. Nah contohnya seperti ini. Ntar dulu kita bisa MyFace method, kita pilih edit dulu, kemudian berjalan, tarik atas. Nah selanjutnya kita bisa run. Nah seperti ini, jadi orang maju 1 langkah. Nah untuk perintah metode tersebut
kita berhasil membuat perintah metode untuk maju satu langkah. Selanjutnya kita bisa melanjutkan untuk membuat seperti layaknya orang berjalan. Kita move forward, kita atur jaraknya. Selanjutnya kita bisa pilih lift shoulder, tangan kiri, untuk bergerak ke depan. Kemudian tangan kanan untuk bergerak ke belakang, seolah seperti orang berjalan, seperti gerak jalan. Kita pasang two together untuk agar perintah tersebut berjalan secara bersamaan. Kemudian kita bisa pilih get left hip dan atur turun, kemudian pilih forward. Kita bisa memilih memberikan 0,8 untuk jaraknya. Kita samakan aja menjadi 0,08. Selanjutnya kita bisa mengubah ini menjadi kaki sebelah kanan menjadi backward. Kemudian kita atur, samakan aja jaraknya agar seirama. Kemudian kita bisa tangan sebelah kiri agar maju ke belakang. Kita pilih lift, kemudian kita bisa jalankan. Nah, seperti ini. Jadi 2 langkah sudah, 1, 2. Nah, selanjutnya kita bisa mengulang langkah tersebut, langkah demi langkah. Namun untuk langkah yang kedua kita bisa mengcopy paste dan mengubah yang sebelumnya langkah sebelah kiri kita ubah menjadi langkah sebelah kanan. Kita ubah menjadi forward, kemudian forward. Nah, ini kita ubah, kemudian ini untuk kita ubah ke right, dan ini kita ubah ke tangan kiri. Sebelumnya tangan kanan terlebih dahulu, sekarang tangan kiri terlebih dahulu, dan kaki kanan kiri. Ini juga kita bisa copy ke clipboard, kemudian tarik clipboardnya ke bawah. Nah, kita ubah kembali menjadi left, kemudian ini juga left. Kemudian kita balik, tangan kanan di atas. Nah, ini kita ubah menjadi right hip, get right hip. Kemudian ini ubah menjadi left hip. Nah, di sini kita ubah menjadi, nah, ini ubah ke right. Selanjutnya kita bisa menjalankan. Nah, sudah kelihatan hasilnya. Nah, sekian seperti ini untuk orang berbicara dan berjalan. Sekian untuk berbicara dan berjalannya. Kita lanjut ke tutorial selanjutnya, yaitu tutorial 3.
mengatur kamera, angle kamera atau sudut pandang kamera. Selanjutnya kita buat objek lawan bicara terlebih dahulu agar kita bisa membuat sebuah dialog antara dua orang yang saling berbicara. Nah, di sini saya akan membuat lawan bicara dari Dedi tersebut cewek. Kita pilih bajunya, kita bisa. Ini sesuai dengan kalian mau ngatur seperti apa keinginan kalian. Dan juga bisa memberi nama pada objek ibu tadi. Kemudian oke. Kita tarik agar dekat. Kita putar rotasi agar saling berhadapan. Selanjutnya, setelah berhadapan, kita bisa tis kamera. Nah, kemudian kita hapus terlebih dahulu ini. Kemudian kita buat baru add object marker. Kemudian kita bisa memberikan objek marker tersebut awal. Untuk pemberian nama ini terserah kalian. Agar lebih mudah saya menggunakan awal. Jadi kamera awal ada di sudut pandang ini. Kemudian klik kanan. Nah, selanjutnya untuk yang kedua saya akan membuat anak close up. Jadi close up untuk anak laki-laki tersebut. Kemudian oke. Selanjutnya kita bisa mengatur seperti apa sudut pandangnya yang tepat. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa ke apa, bro? Hah? Linknya besok lah. objek. Iya, ulangan pada saat waktu ulangan. Nah, jadi objek marker klik 2 kali. Nah, otomatis sudut pandangnya untuk anak close up sudah selesai. Kemudian kita bisa membuat sudut pandang untuk ibu close up. Jadi angle pada saat ibu berbicara itu kameranya ada di sebelah ini. Nah, di sini. Kemudian kita bisa pilih di kamera dan klik. Nah, ini kita bisa kembali ke awal, sudut pandang awal. Nah, di sini kita bisa edit kode terlebih dahulu. Percaya kamu seorang diri pertama. Kemudian ini hapus dulu. Nah, Mengapa
move and oriented to Wih, this oh hour. enak kamu suaranya bro. Kamera pertama itu Besok ikut bro. di awal, sudut pandang awal. Nah, kita pilih berbicara. Kemudian this kamera, kita pilih lagi move and orient to. Kita pilih anak close up. Jadi yang pertama kali berbicara itu anak Dedi tersebut. Nah, sudut pandangnya awal, kemudian anak close up, lalu Dedi berbicara sampai selesai, kemudian kita bisa memberikan ibu close up. Di sini ibu close up. Jadi selesai Dedi berbicara itu akan sudut pandang kamera akan kembali ke awal, kemudian akan kembali ke ibu close up, akan menuju ke ibu close up. Selanjutnya kita bisa pilih di awal kembali. Nah, contohnya seperti ini jalankan. Nah, berbicara sudut pandangnya menghadap ke Dedi, kemudian ke awal, lalu ke ibu tersebut. Selesai bicara, kemudian sudut pandang akan kembali lagi ke awal. Kita bisa mencoba terlebih lagi. Nah, ini untuk sudut pandang anak, kemudian berbicara sampai selesai, kemudian sudut pandang tersebut akan kembali lagi dan akan menuju ke ibu close up. Nah, di ibu close up sampai bicaranya selesai akan kembali lagi ke awal. Jadi seperti itu untuk cara mengatur angle atau sudut pandang kamera. Selanjutnya yang terakhir yaitu tutorial membuat objek orang duduk dan berdiri. Yang pertama, kita bisa membuat objek terlebih dahulu seperti bahan-bahannya seperti kursi dan objek orangnya. Sini akan membuat objek kursinya, kemudian kita bisa buat orang, objek orang, kita atur posisi agar serupa dengan orang yang mau duduk. Nah, selanjutnya kita pilih ini, kemudian biped, add biped procedure, kemudian kita bisa pilih keyboard. Nah, kita bisa memberi nama duduk. Selanjutnya kita bisa pilih this backward, kemudian kita atur jaraknya menjadi 0,25 dan selanjutnya kita bisa ambil together, kemudian kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri agar bisa maju ke depan. Nah, secara bersamaan kita memakai do together. Selanjutnya yaitu do together kembali, kemudian racking, kaki kanan, paha kaki kanan agar ke belakang, maju ke belakang, kemudian ini maksudnya. Nah, selanjutnya kita atur ini 0,5, ini sudah sesuai range. Kemudian ini racking,
kita lihat ini yang kita jalankan. Oh ya, maaf, kita my face metode terlebih dahulu, kita ke this doni dan kemudian duduk. Nah, kita run. Nah seperti ini orang duduk. Saya bisa ulangi. Nah, sudah agak mirip dengan orang duduk. Kemudian kita bisa membuat metode berdiri. Kita klik OK. Kemudian kita pilih move forward agar maju ke depan. Opsi tersebut maju ke depan. Kemudian kita bisa memilih left hip, kaki sebelah kiri. Jadi kaki sebelah kiri maju ke depan lurus, menjadi lurus. Kita bisa sebelah kanan juga dan atur jaraknya yang sama. Kita pilih do together agar perintah tersebut jalan bersamaan. Kemudian kita pilih do together lagi, kita pilih move, kemudian kita up, pilih 0,25. Selanjutnya kita bisa pilih tracking. Nah, kita bisa backward, kemudian custom 1. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dan perintah yang salah. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Semoga ilmunya bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.